Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sagunge para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati dening Allah, adik-adik yang insya Allah istiqomah di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa ni'mal a'malu niat kita mencari ridhonya Allah, niat kita mencari pahalanya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah kita sekalian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan sampai akhir zaman kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Banyak orang bertanya, Pak, bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Maka saya mengajak pada diri saya dan para jamaah sekalian, marilah kita berbanyak dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami tinakdir wonten donya punika sebenarnya ada dua hal yang seharusnya kita ketahui. Apa sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Yang pertama, kula minate kula diciptakan wonten muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Jariyah ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin kepada umatnya, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin di dalam bermasyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali terlena di dalam kehidupan sehari-hari kita karena hati kita tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah suatu hal yang mengecewakan manakala kula panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang menggantungkan diri kula panjenengan sami dumateng umatipun Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dan seyogyanya hati kita ini bertaat dan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kula panjenengan sami di dalam kehidupan ini juga mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran manakala nanti hidup kita tidak bisa mencukupi sesuatu hal di dalam berumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam mendidik putra putri kita ingkang nindakaken pendidikan wonten sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, atau kemudian melaksanakan di tingkat perkuliahan baik strata 1, strata 2 maupun strata 3. Maka yang punika kula dari ngaturaken
Sanjangi Pak Diran itu kan kalau kawula niku, halo Pak Diran. Halo. Nah, kawula niku sanjangi niku kalau di dalam penggunaan bahasa niku betul sesuai dengan KBBI Pak Diran. Ngakune kula. Ya. Inggih punika kula badhe ngaturaken resep, memberi resep untuk menghadapi kesedihan dan kekhawatiran. Ingkang sepisan, yang sepindah itu tidak disalahin. Ingkang sepisan, yakin bahwa Allah bersama orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, dalilipun menapa? Kenapa kita harus yakin bahwa Allah bersama orang yang sabar? Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kula panjenengan sami, menawi kula panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang mau mendekat kepada Allah. Maka manakala kita menghadapi musibah, maka seyogyanya dan seharusnya kula panjenengan sami kedah sabar, karena pertolongan Allah pasti akan datang. Meskipun nyun sewu seringkali tidak secara langsung. Maka ada pertanyaan yang mendasar, Pak, kula niku sampun nyuwun karo Gusti Allah. Di pagi hari saya bangun, saya bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah sampai menitikkan air mata. Kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Coba kita cek. Cek di mana, Pak? Ibrahim bin Adam mengatakan, hai saudaraku orang-orang Basrah, doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena ada beberapa sebab yang menyebabkan hati kita ini dimatikan oleh Allah dan doanya tidak dijawab oleh Allah SWT. Apa itu? Engkau percaya kepada Allah tapi kau tidak menyembah Allah secara kafah. Hatimu menggantungkan kepada Allah yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai penolong dan pelindung kula panjenengan sami. Hei saudara-saudara orang Basrah, percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul utusan Allah, tetapi engkau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatimu dimatikan oleh Allah dan doamu tidak dijawab oleh Allah SWT. Ayo saudara-saudaraku orang Basrah, banyak hal yang engkau lakukan menyerupai iblis, keluar dari rel agama, maka hatimu dimatikan oleh Allah dan tidak dikabulkan oleh Allah doa-doa. Hei saudara-saudara orang Basrah, kau percaya bahwa kitabullah adalah Al-Quran. Zalika kitabullah wa ibafihu dalil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tetapi kalau panjenengan sami dalam 24 jam coba kita koreksi. Napa kalau panjenengan sami 24 jam itu menyentuh yang namanya Al-Quran atau tidak? Itu pertanyaannya. Karena sebenarnya Al-Quran akan bersyafaat dumateng kula panjenengan sami sedaya. Yang menerangi kubur kula panjenengan sami sedaya adalah Al-Quran. Mohon izin Pak RT, Pak Tahmir, hari ini saya membawakan ada 20 Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi kami geser ke sini, mudah-mudahan bisa mencukupi ini pembahasan Al-Quran atau dengan, karena harus kami bagi ada beberapa masjid. Di Masjid Istiqomah semalam sudah kami inikan,
masih ada banyak stok, nanti kita lihat. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau bisa itu nanti akan segera kami geser ke sini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, coba nanti dibuka apa yang disampaikan Ibrahim bin Adam yang menyebutkan hati kita ini dimatikan oleh Allah dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Maka konsep dasarnya, resepnya adalah yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, resep untuk menghadapi kesedihan dan kekhawatiran di dalam kehidupan panjenengan sami, perbanyak zikir agar hati tenang. Dikata-katain zikir bu, di dalam kondisi apapun perbanyak dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puncaknya zikir itu adalah Abdul Dikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Menawi kula panjenengan sami di syafaatullah nanti mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminanipun swarga. Lah kula panjenengan sami nyun sewu jarang berzikir kepada Allah, maka anak kula panjenengan sami, putra kula panjenengan sami, sedherek kula panjenengan sami yang membimbing untuk zikir kepada Allah wangel pol. Saestu niku saya menghadapi saudara-saudara kita yang menghadapi syakaratul maut, dibimbing untuk berzikir itu prosentasenya seandainya 100 orang itu paling bisa 10% itu alhamdulillah. Dari 100 itu 10% itu ya Allah ya Rabbi. Karena apa? Lidah kita tidak membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah SWT. Maka saya mengajak pada diri saya dan kepada jamaah sekalian, banyak berzikir agar hati kita tenang. Dalilnya apa? Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini dalam surat Al-Ra'd ayat 29. Jamaah yang dirahmati Allah, saat hati kula panjenengan sami punika gundah gulana gelisah, cobalah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, perbanyak dengan istighfar, perbanyak dengan istighfar. Tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kula panjenengan sami itu tidak menemui atau bertemu dengan suatu masalah apapun. Masalahnya pun pasti berbeda-beda. Maka perbanyak dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian perbanyak dengan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasakan diri kita tidak hanya di malam Jumat atau di hari Jumat, kita perbanyak dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin dalam keseharian kita berbanyak dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, berbanyak zikir agar hati tenang. Selain kita beristighfar, selain kita bersolawat, sebisa mungkin biasakan diri kula panjenengan sami untuk tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Bu, setiap hari ini pun dibiasakan maca Quran apa dereng? Sing jawab berloro pun apa dereng Bu? Lho ini berloro tak krungu kula. Sing mriki lho nek suarane. Pun apa dereng Bu? Nah,
enggak itu pasang itu langsung bone nomornya sing bone. Nah ini monggo kula ngajak diri mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, ya kadang-kadang mau tilawah Quran, insyaallah hati kita menjadi tenang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, resep untuk menghadapi kesulitan, kesedihan, kekhawatiran, selain kita istighfar, kita sholawat itu tadi, ya maka zikir itu sebenarnya sebagai cecernya. Cecer apa? Cecer bagi jiwa-jiwa yang menghadapi kegelisahan, kekhawatiran, biar jiwa kita tenang. Jamaah yang dihormati Allah, resep berikutnya yang pertama yakin bahwa Allah bersama orang yang sabar, yang kedua banyak berzikir agar hati tenang, yang ketiga gantungkan harapan hanya kepada Allah. Maka tadi di awal saya sampaikan menaruh kula panjenengan sami, menggantungkan diri kula panjenengan sami dumateng hamba, maka tunggulah kekecewaan. Hari ini kita dekat, nanti kita tidak tahu. Suatu ketika kalau kita bergantungan kepada orang lain sedekat apapun, pada saat terjadi konflik maka akan menjauhkan diri kula panjenengan sami, walaupun kebaikan yang kau berikan kepada hamba Allah itu banyak. Itulah mas saya mengajak pada diri saya dan para jemaah sekalian, marilah gantungkan harapan hanya kepada Allah. Dalilipun menapa? Wa man yatawakkal alaihi Allahi wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ini dalam surat Al-Mulk ayat 3. Maka gantungkan kepada Allah SWT. Karena kita khawatir karena terlalu bergantung pada manusia atau harta. Padahal gantungan yang paling kuat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lagi dan Allah lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan fokus pada hal yang belum terjadi. Maksudnya apa? Di dalam adalah hadis, jika engkau ditimpa sesuatu, janganlah berkata, seandainya aku berbuat begini tentu akan begitu. Tetapi katakanlah, qadarallahu wa ma sa'a fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Maka kalau di dalam surat Inna ma'amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kata-kata mengucapkan seandainya hanya akan memperpanjang penyesalan. Seandainya aku begini, seandainya aku tidak mengikuti dia, seandainya aku jalan ke sana, seandainya aku jauh dari dia. Nah ini yang menjadikan kalau panjenengan sami itu akan menghadapi penyesalan. Seharusnya Allah bersama kita. Maka jangan fokus terhadap hal yang belum terjadi. Seandainya ada Allah. Kok rezekiku sulit? Minta Allah, karena yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Maka pada saat ada panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, entah muazzinnya siapa, adalah perintah Allah, bersegeralah. Hayya 'alas shalah, marilah kita mengerjakan sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Maka yang namanya jual beli atau apapun, stop sebentar, sholat ya 5 menit, 7 menit, 10 menit, minta berdoa kepada yang memberi rezeki. Karena konsep kita salah. Konsepnya apa? Karena dagangannya laris, biar berwajib dan harus gue sholatin gue bisa ke jam 1 lah, gue bisa jam 1:30 lah dure. Padahal saya mari rezeki ini Gusti Allah ya. Nah ini yang harus kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri bahwa yang memberi rezeki kepada Allah berarti pada saat panggilan
Allah, aku akan menyegerakan diri untuk beribadah kepada Allah. Dirubah konsepipun, fokus dumateng Gusti Allah. Dan yang terakhir, resep untuk menjauhkan dari kekhawatiran, kegelisahan, doa-doa penghilang sedih dan galau. Nah, ini ada Nabiullah SAW saat merasa sedih, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah pernah sedih, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih. Apa yang disedihkan, apa yang dicemaskan, kita meminta kepada Allah pemilik segalanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Itu yang penting, itu yang pokok. Mari jamaah yang setia pada Allah, marilah kita perbanyak zikir kepada Allah. Kurangi overthinking. Ada hal yang buruk, hal yang menggantungkan diri kepada hamba Allah, kembalikan kepada realnya, bergantunglah kepada Allah. Insya Allah kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, maka bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka konsepnya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Tidak hanya yakin, tidak ainul yakin, tapi hakul yakin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang dan lebihnya saya maaf. Mohon izin nanti Pak RT, Pak Amir, saya akan menyerahkan itu sebagai simbolis saja. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada tambahan yang lebih banyak lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.